Metode hisab ruqyat penentuan awal bulan Komariah dalam Thariqat Naqsabandiyah di Kota Padang. Sumatera Barat adalah wilayah yang penganut Naqsabandiyah paling banyak di Indonesia. Tarekat ini muncul pertama kali di Sumatera Barat pada tahun 1850 Masehi. Ajaran ini dibawa oleh Syekh Ismail dari Sinabur. Ajaran tarekat ini disebarluaskan di Sumatera Barat oleh murid-muridnya. Di antaranya adalah Syekh Tuanku Berulak, Muhammad Tahir dari Berulak di Nagari Padang Gantian Tanah Datar yang meninggal pada pertengahan tahun 1860-an. Ajaran tarekat Naqsabandiyah di Sumatera Barat berkembang begitu pesat. Beberapa surau tua yang dihormati masyarakat menjadi pusat-pusat ajaran Naqsabandiyah seperti di Silungkang, Cangking, Ampek, Angkek, Agam, Pasia, Agam, Kasih Singkarak, dan Bonjol. Salah satu syekh yang sangat terkenal dan berpengaruh adalah Syekh Jalaluddin dari Cangking. Dia banyak mengajak orang Minangkabau untuk bergabung menjadi pengikut tarekat Naqsabandiyah dan hal ini menyebabkan terlibat konflik dengan guru-guru tarekat Satoriyah dan tarekat-tarekat lokal yang lebih kecil karena menganggap sumber penghidupan mereka terancam. Tarekat Naqsabandiyah Jalaluddin menyebarluaskan berbagai pembaharuan yang semuanya merupakan pemutusan dengan tradisi lokal dan reorientasi ke Mekah. Penolakan terhadap ajaran mistik yang sinkretistik dan syirik. Penekanan terhadap kebutuhan untuk melafalkan bahasa Arab dengan benar. Pelurusan arah kiblat masjid yang menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Setelah Jalaluddin wafat, yang menjadi syekh tarekat Naqsabandiyah paling terkemuka adalah Syekh Ibrahim bin Fahad. Dia wafat tahun 1915 Masehi dalam usianya lebih dari seabad. Perkembangan tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang dimulai pada tahun 1906 Masehi. Ajaran ini dibawa oleh Syekh Muhammad Thaib, seorang warga Pasar Baru, Kota Padang yang cukup lama menuntut ilmu di Mekah. Setelah pulang dari Mekah pada tahun 1905 Masehi, Syekh Muhammad Thaib mengembangkan ajaran tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang. Dia mendekati penduduk sekitar dengan ramah, sehingga doktrin-doktrinnya diterima dengan cepat oleh masyarakat. Tarekat Naqsabandiyah sebagai salah satu tarekat muktabaroh dalam penentuan awal Ramadan atau awal Syawal sangat akomodatif dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka pada umumnya mengikuti ketetapan pemerintah, sekalipun mereka memiliki sistem perhitungan atau penentuan awal bulan Komariah seperti yang ditemukan di daerah Payakumbuh, Kabupaten 50, Kabupaten 50 Kota, Maninjau, Agam, Solok, dan Padang Pariaman. Hanya saja tidak dijadikan pedoman bersama yang harus diikuti oleh seluruh pengikutnya. Pengikut tarekat Naqsabandiyah yang menentukan sendiri penentuan awal Ramadan dan awal Syawal adalah seperti yang terdapat di Kota Padang. Mereka telah berpuasa beberapa hari sebelum pemerintah menetapkan awal Ramadan. Begitu juga dalam melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka telah sholat beberapa hari sebelum keluar ketetapan dari pemerintah. Perbedaan penentuan awal Ramadan dan Syawal ini telah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan ketika negara Indonesia masih dipimpin oleh Soekarno. Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang telah menunjukkan perbedaan dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal. Ketika itu, polemik perbedaan ini tidak dijadikan persoalan yang berarti. Perbedaan yang memang sangat kontras bila dibandingkan dengan sekarang. Menjelang Ramadan dan Syawal, media cetak dan elektronik dipenuhi dengan pemberitaan terkait tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang. Beberapa kalangan bahkan memberikan stigma yang negatif terhadap tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang ini. Sejauh penelusuran penulis, tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang ini merupakan satu-satunya tarekat Naqsabandiyah yang mempunyai perbedaan awal Ramadan dan awal Syawal dengan ketetapan pemerintah. Mereka beranggapan bahwa keputusan awal Ramadan dan awal Syawal berada di tangan mursyid. Pengikut tarekat Naqsabandiyah hanya akan berpuasa dan berlebaran ketika mursyid telah mengumumkan kepada mereka dari surau atau musola setempat.
Selanjutnya adalah metode hisab ru'yah yang digunakan oleh tarekat Naksabandiyah dalam penentuan awal bulan Komariah. Yang pertama adalah menggunakan metode Almana Isab Munjid. Almana Isab Munjid bukan hanya digunakan oleh tarekat Naksabandiyah di Padang, tetapi juga digunakan oleh beberapa tarekat Naksabandiyah di Sumatera Barat. Dan yang kedua adalah hitungan 5. Hitungan 5 berpedoman kepada ketetapan awal bulan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir adalah melihat bulan atau bisa disebut hilal. Ru'yatul hilal yang dilakukan oleh tarekat Naksabandiyah berbeda dengan ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah ataupun organisasi keagamaan lainnya. Proses melihat hilal dilakukan dengan mata telanjang pada tanggal 8, 15, dan tanggal 22 di setiap bulannya. Jika setelah dilihat umur bulan dan bentuk bulan tidak sesuai, maka mereka memundurkan harinya sesuai dengan bentuk bulan.